Kembali lagi di channel Partai X. Belakangan, kebebasan berekspresi di Indonesia dinilai oleh beberapa lembaga asing semakin memburuk. Salah satu indikatornya adalah pola pembungkaman kritik melalui media sosial. Sejak reformasi 1998 hingga sekarang, ada pasang surut kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan beberapa tahun belakang, tekanan pada kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapat tekanan. Saat mulut dibungkam, kritik harus tetap berjalan. Kritik menjadi seperti sungai yang terhalang bendungan. Meskipun terhambat, arus kritik tetap berusaha mengalir, mencari celah agar pesannya tersampaikan meskipun tantangannya besar. Kini pembungkaman tidak lagi dilakukan dengan menutup atau mencabut izin penerbitan media seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Seiring dengan berkembangnya teknologi, cara membungkam kritik terhadap penyelenggara kekuasaan bukan dengan ditutup aksesnya, tetapi diserbu lewat informasi yang tidak relevan hingga doxing. Bulan April tahun 2023, pemilik akun TikTok Aubimax Reborn, Bima Yudo Saputro, mengaku keluarganya mendapat ancaman dan intimidasi usai video yang berisi kritik terhadap pemerintah Lampung viral di sosial media. Bulan September di tahun yang sama, guru honorer di SD Negeri 1 Ciberem, Muhammad Reza Ernanda, dipecat karena mengungkap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sebelumnya ada deretan nama versi Tempo yang dibungkam pendapatnya hingga berujung pelanggaran hukum. Dandi Laksono, seorang aktivis yang ditangkap oleh polisi di rumahnya tengah malam karena menuliskan pesan terkait Papua di platform Twitter. Dia dijadikan tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Ravio Patra, seorang peneliti, juga ditangkap di kamar kosnya. Ia diduga memberikan ajakan untuk melakukan perampokan setelah ponselnya diretas. Selama pemeriksaan, statusnya berganti dari tersangka menjadi saksi. Muhammad Hizbun Payu ditangkap oleh Polda Jawa Tengah di tempat kosnya pada 13 Maret 2020, lalu dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Setelah seminggu, penahanannya ditangguhkan. Faisal Abod Batis ditangkap di kota Malang, Jawa Timur pada bulan Juli 2019 terkait pernyataannya terhadap Presiden Jokowi mengenai puluhan korban tewas dalam konflik agraria antara 2015-2018. Ananda Badudu, seorang musikus, diamankan polisi dari rumahnya karena terlibat dalam penggalangan dana untuk protes menolak revisi UU KPK di gedung DPR pada September 2019. Namun, kemudian ia dilepaskan dan statusnya berubah menjadi saksi. Jumhur Hidayat, mantan kepala BNP 2 TKI, menjadi tersangka karena diduga mengunggah konten ajaran kebencian terkait UU Cipta Kerja di akun sosial medianya. Bukan hanya pada perseorangan, aksi pembungkaman juga dilakukan pada kelompok melalui tindakan brutal. Ini terlihat pada aksi protes penolakan Omnibus Law di berbagai wilayah pada tahun 2020 lalu. Walhi merangkum ada 3 bentuk tindakan pembungkaman, mulai dari ancaman melalui pendidikan, penghalangan aksi massa, hingga serangan digital. Intimidasi dan brutalitas aparat juga turut mewarnai proses represi mahasiswa. Di Jakarta, 8 Oktober 2020, aparat memukul mundur massa aksi menggunakan tembakan gas air mata meskipun aksi berjalan dengan kondusif dan waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Di Surabaya, perampasan alat dan penghapusan data dokumentasi aksi oleh aparat kepolisian. Di Jakarta terjadi penangkapan disertai dengan pemaksaan untuk mengakui bahwa ambulan berisi batu pada 13 Oktober 2020. Aliansi Gerak Makassar mencatat bagaimana aksi damai dan kondusif pada 22 Oktober 2020 sejak siang hingga petang, kiranya pukul 8:10 WITA secara tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Gestur Jambi mencatat bagaimana aksi pada 20 Oktober 2020 juga berakhir mencekam di Jambi.
Masa aksi dilempari gas air mata, adanya sweeping hingga masuk ke pemukiman warga bahkan rumah ibadah. Aliansi Rakyat Bergerak ARB Yogyakarta mencatat pada tanggal 8 Oktober 2020, masa aksi mengalami sejumlah tindakan represif dari aparat kepolisian. Di Medan, masa aksi pelajar dan mahasiswa digempur dengan gas air mata, di sweeping sehingga berujung pada penangkapan 253 orang masa aksi. Kasus pembungkaman kritik ini seperti fenomena gunung es. Belum lagi berbagai kasus viral seperti Wadas hingga Rempang yang merujuk pada pembungkaman kritik oleh masyarakat. Di media sosial, kedua kasus ini bahkan diwarnai oleh buzzer yang bekerja intensif untuk mendistorsi informasi. Meskipun cara pembungkaman kritik telah berubah, esensi dari represi terhadap kebebasan berekspresi masih sangat kuat. Kritik yang dibangun atas dasar kejujuran dan fakta harus tetap kita galakkan. Meskipun menantang kebijakan pemerintah, kehadiran suara kritis adalah tonggak demokrasi yang sehat. Apakah kita perlu memanggil kembali Seno Gumira Adjidharma untuk menulis ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara untuk sequel yang kedua? Desmond Tutu pernah berkata, kadang-kadang kita harus berteriak agar dunia mendengar, bahkan jika itu berarti mengganggu beberapa orang. Satu bangsa, satu